Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Siloh dari Teknik Informatika, NIM 304 11085. Sebelumnya ada tugas dari mata kuliah PAW yang didoseni dengan Muhtasar Pak Usar. Nah, di sini disuruh buat aplikasi dengan fungsi seperti album foto. Dengan memiliki fitur upload guna untuk mengupload gambarnya sesuai dengan judul, ada gambar, judul gambar dan tagnya dan tanggal upload. Situ aplikasi dapat menampilkan preview gambar yang sudah diupload dan memberikan notifikasi setelah file berhasil diupload. Aplikasi bisa melakukan pencarian terhadap gambar yang telah diupload berdasarkan tag yang diinputkan. Nah, situ disuruh digunakan dengan HTML, CSS dan PHP dan database juga. Situ untuk tahapannya yang pertama yaitu lakukan desain tampilan webpage dan nyeritakan desain Anda sertakan juga flowchartnya. Nah, sebelumnya udah selesai, aku udah buat kayak gini. Ini bisa dilihat kayak gini, bisa dilihat. Tadi di refresh. Nah, udah. Nah, yang pertama ini ada aplikasi di navbar, ada home. Home ini untuk kembali lagi ke bagian awal ini. Nih, ada kategori itu menampilkan dari kita ambil dari database dari tag kita tampilkan semua di sini. Ini di sini horror, itu server horror stepda ini, terus habis itu ada mi. Nah, di situ ini ITC, ITC. Di situ ada tools yaitu search. Kita coba search dengan kategori apa ya? Nih. Udah tampil. Nah, situ apa lagi? Nah, ini coba. Nah, ada, ini udah ada. Jadi itu yang ini ada tools search. Nah, di bagian ini untuk menampilkan gunanya home ini untuk kembalikan ke awal. Kita klik home. Nah, kembali lagi ke awal. Tuh. Situ ada tools lagi yaitu tambah gambar. Nah, tambah gambar ini untuk menampilkan hasil gambar menambahkan gambar ke database kita. Kita lihat database bentar sesuai dengan ini. Oh, masih untuk menyediakan desain ya. Ini bakalan untuk kasih judul, contoh bakalan ngupload file. Kita lihat dulu ya. Di sini di feature, oh ini berseri kita ini berseri ya kita tambahkan. Nah, ada alat gambar berhasil diunggah sesuai dengan yang diinginkan. Ketika gambarnya telah diupload dan memberikan notifikasi setelah berhasil diupload. Ini seperti ini, gambar berhasil diupload, kita oke, kita klik kembali. Nah, kita klik kembali ini sebenarnya form, terus kita kembali ini kayak button untuk keharifan kembali ke indeks PHP kita. Nih, kita lihat tadi mana? Nah, ini berseri. Kita coba tambahkan lagi itu kita klik lagi, kita klik open. Udah, kita coba tambah. Nah, ada alert gambar berhasil diunggah. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita lihat di bagian daftar. Nah, ini udah ada. Kita tambah. Ini sebenarnya aku pakai suatu position atau responsive yang bisa kayak gini. Ini menggunakan lupa tadi di bagian ini di indeks pakai mana ya. Nah, ini jadi tiap itu bakalan ada kolom 3 bagian kolom.
itu ada tiga terus kontainer tiga 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 gitu, makanya ini cuma berisi tiga. Misalnya ini aku kasih 4 bakalan nambah 4. Nah kan ada 4. Nah itu coba kita kasih 5. Kalau kon 5 dia ada 5, ini tampilin di sini dar. Nah ini tuh oke. Habis itu apalagi ya, sertakan juga flowchart. Nah flowchartnya udah aku buat kayak gini. Nah sepertinya udah sama. Kita start di dalam itu filenya itu ada 3 file saya. Ada file cons untuk menghubungkan dari tag PHP ke aplikasi MySQL kita itu. Situ ini ke konekkan ke database. Ketika database ke connect bakalan untuk menerima dari database-nya. Nah, ketika di connect berhasil melakukan proses dari image apa yang ada di dalam database kita. Di situ kita kayak gini, kita konekkan. Setelah connect kita melakukan proses, kita buat untuk menampilkan prosesnya di sini. Itu kayaknya ini bagian ngupload, bagian form. Nah, akan digabungnya 3 file, yaitu koneksi, database, form, dan untuk menampilkan itu. Jadi kayak kita untuk proses, ketika prosesnya udah selesai, di dalam formnya itu ditambah bakalan ada alert search error atau enggak, itu udah ada. Terus habis itu nih di display image di bagian ini, bagian indeks ini untuk menampilkan. Kita konekkan ke database, kita lihat apa yang di dalam data foto di database-nya. Situ kita upload, kita kita tampilkan di bagian displaynya. Itu untuk yang flowchartnya. Di situ next, rancangan penyimpanan yang akan digunakan. Oke, berarti ke database. Kita masuk ke database. Variable photos. Nah udah. Nah, aku buat satu tabel yaitu yang berisi dengan atribut sama ID ini saya akan tipe integer dan aku jadikan primary key. Jadi dan primary key jadikan primary key, terus kita auto incrementkan. Jadi bakalan nilainya itu bakalan urut terus ketika auto increment. Situ ada atribut title, varchar, text, itu upload, tanggal upload, image page. Itu udah di bagian database. Di situ ketika kita upload event bakalan ada kayak gini. Nah image page itu kayak bagian penyimpanan dari database kita. Contoh ini titelnya SPH kayak barang horror, ini teksnya horror, upload date tanggal upload ini udah ada. Habis itu bagian ini titel terus Stemda, ini bagian Stemda, ini semua sudah selesai. Bagian teks itu di bagian database kita. Itu apalagi nih, rancangan file PHP yang akan dibuat. Oke, kita masuk ke VS Code. Oke, yang pertama kita koneksikan ke database kita, MySQL connect localhost root. Ya, karena tidak passwordnya kita akan kosongan. Kita ini database kita ini photos. Buat ini if cons jika tidak berhubung maka dari koneksi gagal. Kita lanjut tadi. Ini jika dari ini kayak mematikan, jika ini berjalan bakalan keterusnya bakalan berjalan itu. Jika if nya tidak terkonek, tidak ada ini, bakalan koneksi gagal gitu. Situ kita masuk ke form dulu aja. Nah bagian form ini kita include ini kita panggil dari
variable file PHP file content PHP tag itu kita include kan. Di situ kita buat variable dengan sukses false dan error false. Di situ di dalamnya ini ada server, requestnya kita pakai formnya method dengan title, kita buat variable title, text dan upload date. Di situ image-nya juga kita buat file image, target diri ini bagian untuk kita masukkan ke image page, bagian target file ini. Di situ if kita buat suatu kondisi, jika kita klik upload, bagian image ini bakalan target file yang ada ini kita masukkan ke database kita. Dengan value-nya kosong ini, value-nya kosong ini, tanda tanya ini kita pakai yang ini. Jadi ini title bakalan masuk ke value ke title, text masuk ke text, target file masuk ke image page, dan upload date bagian ke variable upload date. Di situ di bawahnya ada tag HTML. Ya, tag HTML ini aku pakai Bootstrap, katanya pakai Bootstrap, dan juga ya pakai Bootstrap. Di situ ini ada lagi script, aku pakai menggunakan script alert dari suite alert 2. Nah, di situ di dalam tag body ada kita buat div dengan container ini sesuai dengan Bootstrap. Di situ buat div lagi dengan ada artikel dengan kelas tag bagian gambar. Di situ kita buat PHP if sukses, jika variabelnya sukses bakalan kita membuat wildfire ini alert dari suite alert 2 itu. Software kayak suatu fungsi dari ini. Aku ambilnya dari Google. Nah, PHP kita buat tag PHP if jika sukses, kita tutup, terus bawahnya bakalan ada PHP and if. Jadi itu kayak suatu sama juga PHP untuk mengakhiri, katanya Digi mengakhiri. Situ bisa kenapa sih kok gitu, biar kita bisa masukkan tag HTML di dalam PHP HTML PHP gitu loh. Nah, di situ kita buat form dengan metode post. Di situ seperti biasa di dalamnya ada label input seperti biasa. Terus habis itu ini di dalamnya ada input type file itu ya seperti biasa, kayak cuman dengan tipe file gitu aja seperti biasa. Cuman ini aku belum berubah hanya untuk apa, biasanya kita kan bisa mengupload foto aja, file PDF aja gitu loh. Nah, gitu aku belum ubah. Nah, itu di situ ada kelas button, ya button biasa untuk mensubmit dari hasil formnya. Terus ada lagi button, sebenarnya ini bukan button yang bagian ini, cuman karena itu kena apa dari stripnya kembali kayak, karena ini tuh href yang sebagian ini, yang bagian tambah itu href, cuman kena kena bootstrap, kena framework, jadi seperti button. Sebenarnya ini bukan button, yang real button itu yang ini, yang upload tambah ini, yang ini itu real upload, real button yang bagian tambah ini. Situ udah bagian form, dan lagi ke indeks PHP. Di indeksnya ini agak panjang, 138 baris. Kita includekan ke koneksi biar dari file indeks ini koneksi ke database. Itu kita buat variable search result kosong dengan array kosong, teksnya teks kosong juga. Di situ if iset, ketika dari metode search ini kita searchkan, bakalan kita masuk ke select from photo where text like. Nah, jadi gini, kita panggil atribut teks, terus habis itu like ini. Nah, ini gunanya ini biar mencari dari setelah, jadi depannya sembarang entah apa, terus tengahnya harus A, contoh A, terus belakangnya juga terserah, contoh kayak
BAB gitu kan, depannya terserah, tengahnya harus A, contoh harus A, belakangnya terserah, bebas gitu. Situ bagian ini itu buat untuk mencari apa, menampilkan hasil dari tagnya. Jadi kita select from this nih, ini bagian di sana di database. Kita pilih tag from foto, kita panggil atribut text dari tabel foto. Nah ini buat untuk menampilkan dari apa yang ada di dalam tag. Jadi kita ambil satu-satu dari database, menggunakan perulangan, ambil data satu, ambil satu-satu, terus kita masukkan ke variable tag ini gitu, sampai semua ada semua yang ada dalam isi dalam uh, database yang beratribut tag itu kita ambil semua, kita masukkan ke, kita tampung ke dalam variable tag ini yang di atas ini, yang array kosong. Di situ masuk HTML-nya sama seperti tadi, aku menggunakan bootstrap biar cepet aja. Terus ibu bootstrap kan nggak ada ini kayak gelar responsif, jadi aku pakai sendiri aja, tambahan di bagian style langsung aja di dalam. Jadi aku menggunakan CSS-nya dalam satu file aja biar enggak banyak-banyak file. Habis itu ya seperti ini pada umumnya. Habis itu nanti kayaknya ada kelupaan gitu. Oh yang ini, nah ini bagian ini, jadi itu kita ambil dari ini gitu. Di situ di sini kita buat di dalam tag body itu buat navbar yang tadi aku jelasin di ini, di bagian ini sebentar kita kembali. Nah navbar ini loh, navbar ini navbar. Nah ada navbar ini tuh, di situ navbar di kelas dengan convert kita harifkan ke tetap tag PHP. Jadi kita buat di dalam div kelas, ketika klik home nya diklik bakalan ke harif ke index PHP. Maksudnya tadi kan ini ada kategori kan, jadi ketika kategorinya hilang semua kan, nah ini ITC loh ya ya. Nah ini biar ketika ada harif home ini kembali ke bagian awal, klik kan kembali lagi bagian awal gitu. Itu ya sebenarnya banyak ini. Terus habis itu ada bagian ini, bagian navbar itu aku buat button yang berisi value dari isi ini. Habis itu dalamnya ada div class, aku buat drop down itu kayak kategori. Jadi ini bakalan kebaca di sini bentar. Nah ini aku bakalan buat drop down dalamnya kategori. Terus habis itu nah untuk hasil dari drop downnya itu aku for each kan, jadi hasil dari ini, hasil dari variable ini aku panggil ke dalam drop downku, drop down bagian navbar. Kita php for each tag as tag situ. Nah dalamnya kita buat php end for each seperti tadi. Kita dengan tag list bakalan kita hasil dari teks ini kita tampilkan ke dalam drop downnya itu. Makanya aku tadi buat biar enggak biar enggak ngambil ke database, mendingan kita ambil duluan terus habis itu kita simpan ke dalam satu variable gitu. Kalau kita ngambil ke dalam database dengan satu persatu bakalan lama. Jadi kita ambil semua, kita simpan ke dalam satu variabel gitu. Di situ bagian tadi sampai kategori. Terus habis itu ada bagian search placeholder dengan cari tulisan teks. Ini search ini sebenarnya pakai text form, pakai form untuk kenapa kok form, karena hasil dari search kita inputkan
kita inputkan ke dalam form PHP ini gitu, biar bisa menampilkan dari hasil form dari hasil form ini kita inputkan ke dalam, ntar ke bagian bawahnya lagi, masih lama, santai aja. Di situ di dalamnya ada href lagi, href kita larikan ke ini. Sebenarnya kan ini loh, bukan ini tuh bukan button, ini tuh href cuman pakai framework bootstrap jadi kayak button tuh ya tuh. Di situ di dalamnya bawah lagi ada div class untuk menampilkan dari semua fotonya ya tuh. Nah jadi kita satu-satu aja, kita buat PHP if jika dari hasil dari resultnya kosong, tidak kosong gitu, kalian menampilkan fotonya ini. Else nya bakalan menampilkan untuk tidak ada gambar ditemukan. Kita coba kita search oh tadi ini nggak ada, coba kita. Nah gini gitu. Jadi ketika hasil dari formnya itu gini, di mana ya, di sini ini loh, hasil dari search ini loh. Nah hasil dari ini kalau nggak ada bakalan tidak ada gambar ditemukan gitu. Situ ketika ditemukan tidak kosong, bakalan melakukan ini div class kali container. Situ kita tampilkan semua yang ada di dalam database. Sebenarnya gak ada ke database sih, ke ini, ke sini kita ambil bantuan ke ini. Kita dengan PHP 4h search result itu ini loh, apa namanya, ini dari ini kita dari mana, dari result itu yang ini, dari yang atas tadi ini masuk ke sini gitu. Kita panggil variable set result dengan as foto div class kategori. Habis itu kita pakai tag image, kita searchnya dengan kita panggil dengan PHP. Situ kita panggil atribut tabel foto dengan atribut image page. Situ setelah itu ada kita buat lagi div dengan biar ada kita tampilkan judulnya dengan title, judulnya apa, teksnya apa, dan tanggal uploadnya kapan. Situ udah kita enforcekan gitu. Ini script dari Bootstrap udah semua. Sebenarnya tadi buat gunanya variable upload ini, folder upload itu biar kan gini, kan kita upload nih, upload dari tambah gambar nih. Contoh apa ya, ini dari lagi apa, ini seri terus vertikal itu ini belum open, tambah. Nah itu kan kita upload ke database kan. Nah habis itu kita minta untuk disimpan di sini biar kita bisa bisa menampilkan ke database-nya kita gitu. Kita oke kan gunanya yang itu, yang bagian image page itu gunanya yang itu buat menampung dari hasil file yang kita upload gitu. Kita kembali, kita lihat lagi. Nah kayak gini. Coba kita lagi lihat informatika. Nah gitu, kategori kita kalau ya pakai kategori juga bisa. Kita lagi ke home, coba ke home, bisa cari dari sini informatika. Bentar, tipe
Nah kan ini bukan in front in front 3. Nah kalau tipe kan nggak ada kan, maka menambahkan tidak ada gambar ditemukan itu. Kalau ada, nah kayak gini. Kalau ada kita bisa kayak dari sini juga bisa itu. Jadi kita ke home aja, situ kita kembali lagi di upload file. Capture coding udah kita record, ini udah record, udah dia record. Masuk lagi capture hasil running, link video hasil running. Habis itu code penjelasan, kita jadi cuman code link penjelasan dan hasil running disusun dalam file PDF, sertakan nama NIM kelas. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.